Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Susilawati MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran IPA di SD dan juga teman-teman yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizky Trinoviani sebagai moderator. Kemudian ada Syafiur Rahman sebagai pemateri kedua, Indi Nurbaiti Laula sebagai pemateri ketiga, Civa Putri Nabila sebagai pemateri ketiga, Rifki Ardiansyah sebagai pemateri keempat, dan Riko Firmansyah sebagai pemateri kelima. Adapun topik yang kami bahas yaitu keterampilan proses. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Pengertian keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengolahan kegiatan belajar mengajar yang berfokuskan pada perlibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pengolahan hasil belajar. Pendekatan keterampilan proses ini dipandang sebagai pendekatan yang oleh banyak pakar paling sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dalam rangka menghadapi pertumbuhan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat di zaman ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Baik, terima kasih. Di sini ada keunggulan pendekatan keterampilan pada proses pembelajaran antara lain adalah yang pertama, siswa terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir lebih kritis. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Yang keenam, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis keterampilan proses. Yang pertama itu ada observasi atau pengamatan. Mengamati merupakan kegiatan mengidentifikasikan ciri-ciri objek tertentu dengan alat indera secara teliti. Menggunakan fakta, relevan dan mengandai dari hasil pengamatan menggunakan alat atau bahan sebagai alat untuk mengamati objek dalam pengumpulan atau observasi. Yang kedua itu ada klasifikasi. Klasifikasi adalah proses yang digunakan ilmuwan untuk mengadakan penyusunan atau pengelompokan atas objek-objek yang atau terjadi. Yang ketiga itu ada hubungan ruang atau waktu. Peserta didik dilatih agar terampil melihat hubungan ruang, mampu mengenal bentuk-bentuk seperti lingkaran, persegi 4, persegi banyak, dan kubus. Peserta didik mampu mengenal arah seperti alat bawah, atas, belakang, dan depan, dan kanan kiri. Misalnya diperhatikan suatu benda. Yang keempat itu menggunakan bilangan. Keterampilan menggunakan bilangan atau angka adalah mengaplikasikan aturan-aturan atau rumus-rumus matematika dan fisika untuk menghitung jumlah atau menentukan hubungan dari pengukuran dasar. Yang kelima itu melakukan pengukuran. Keterampilan mengukur dapat dikembangkan melalui kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan satuan yang cocok dari ukuran panjang. Yang keenam itu mengidentifikasikan, membuat kesimpulan sementara atau inspirasi sering dilakukan oleh ilmuwan dalam proses penelitiannya. Dan yang terakhir itu komunikasi. Komunikasi menyampaikan pendapat hasil keterampilan proses lainnya, baik secara lisan atau tulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya.
Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang model-model mengajar dalam keterampilan proses. Model mengajar maksudnya adalah di mana proses dan prosedur pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kegiatan belajar siswa. Model-model tersebut sebagai berikut. Yang pertama, model dengar, lihat, kerjakan. Model ini dapat digunakan untuk menyampaikan bahan pengajaran yang sifatnya fakta dan konsep. Yang kedua, model mengajar induktif. Model ini kegiatan pembelajaran yang dikembangkan melalui cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta menuju kepada hal umum. Yang ketiga, model mengajar deduktif. Kalau belajar mengajar yang didasarkan atas cara berpikir, deduktif adalah menarik kesimpulan dari pertanyaan umum menjadi pertanyaan khusus, dari konsep teori menjadi fakta. Yang keempat, model mengajar gabungan deduktif dan induktif. Pola yang menggabungkan penggunaan kedua model ini dalam satu proses pembelajaran. Tahap pertama menggunakan pendekatan deduktif, kemudian dilanjut dengan pendekatan induktif. Iya, kali ini petunjuk pembuatan satuan pembelajaran KPM yang ada dalam satuan pembelajaran harus mengandung yang pertama, penjelasan masalah dan gejala oleh guru supaya siswa memahami ruang lingkupnya. Yang kedua, penelaah buku sumber informasi untuk mendukung memecahkan masalah. Yang ketiga, pembahasan atau penelaah masalah dan gejala berdasarkan pengetahuan ilmiah. Yang keempat, mencari jawaban dan pembuktian masalah dan gejala berdasarkan konsep dan prinsip pengetahuan ilmiah dengan melalui diskusi, praktikum, atau pengamatan lapangan. Yang kelima, klasifikasi TIK-nya mengandung unsur kognitif tingkat tinggi seperti aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 atas kerjasamanya. Kemudian, kepada Firda Fauzia akan membacakan kesimpulan dari hasil kelompok kami. Silakan. Baik, kesimpulan pada kelompok kami, adapun kesimpulannya, pendekatan keterampilan proses sebagai pendekatan yang menekankan pada penumbuhan dan pengembangan sejumlah keterampilan tertentu pada diri peserta didik agar mereka mampu memproses informasi sehingga ditemukan hal-hal yang baru dan bermanfaat, baik berupa fakta, konsep, maupun pengembangan sikap dan nilainya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, kurang dan lebihnya saya sudah serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, demikian diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.